فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masuk ke muka surat 56 dari Al-Mustawal Khamis, level yang kelima. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salisa asyar, pelajaran yang ke-13, adkarus sobah, zikir-zikir di waktu pagi. Min adkaris sobah, termasuk dari zikir waktu pagi, an Juwairiyah, boleh ditasdid, boleh ditakfif, Juwairiyah bintul Harith ibni Dirar al-Mustawitiyah radhiyallahu anha. Kalau Juwairiyah saja, kalau ada bintu berarti radhiyallahu anhuma, karena ayahnya masuk Islam juga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya di waktu pagi, yaitu di waktu subuh. Hina sholat subuh, ketika hendak sholat subuh. Walaupun di sini lafadznya fi'il madhi, tetapi dijelaskan oleh para pensyarah, hina arada sholat subuh, ketika beliau ingin sholat subuh. Wahiyya fi masjidiha, dalam keadaan dia ada di tempat sholat dia. Dijelaskan oleh para pensyarah, masjid di sini adalah tempat sholat. Sama saja seseorang itu menetapkan di rumah dia ada satu ruangan khusus untuk sholat, seperti yang dilakukan oleh Itban bin Malik al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, menetapkan satu tempat khusus di rumah untuk sholat bagi orang-orang yang berhalangan ke masjid atau yang tidak wajib ke masjid dan sebagainya. Itu sebagai tempat khusus. Atau kembali ke makna asal masjid, yaitu tempat dia sholat, terserah apakah khusus atau umum, sholat dimanapun di dalam rumahnya dipanggil masjid. Karena hakikatnya seluruh permukaan bumi adalah masjid. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untuk saya, kata Nabi, bumi itu sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Summa raja'a ba'da an abha, kemudian Nabi kembali setelah masuk waktu duha. Di dalam dalil-dalil yang lain ditunjukkan bahwasanya Nabi sholat duha di masjid, yaitu di awal-awal waktu duha. Kemudian baru kembali ke rumah. Wahiyya jalisah, dalam keadaan Juwairiyah ini masih duduk, yaitu duduk di tempat sholatnya tadi. Faqal, maka Nabi bertanya, mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha. Takdirnya ada hamzah istifhamiyah, yaitu amazilti, apakah engkau masih terus-menerus di atas keadaan yang mana aku meninggalkanmu di atasnya, yaitu masih seperti ini sejak tadi. Qalat na'am, Juwairiyah mengatakan iya. Ini menunjukkan betapa tekunnya para istri Nabi untuk menjalankan ibadah, tekun di dalam beribadah kepada Allah. Dan memang ini adalah sunnah dari keluarga Nabi, sunnah dari para Nabi dan keluarga mereka.
Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan setelah menceritakan para nabi dan sebahagian keluarga mereka, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan mereka senantiasa berdoa, yaitu doa masalah dan doa ibadah kepada kami dalam keadaan penuh minat dan harap-harap cemas. Dan mereka raghaban yaitu minat, wa rahaban yaitu cemas, ketakutan, wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Inilah keadaan keluarga para nabi. Tidak seperti yang sekarang dinyatakan dari kalangan para sahadah dan habaib. Sebagai keluarga Nabi dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, sehingga malah rajin berbuat maksiat, memberikan contoh yang buruk bagi umat. Ini bukan keluarga Nabi yang hakiki yang seperti itu. Ini pendurhaka. Baik. Padahal di dalam hadis yang sahih, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu telah ditunjukkan bahwasanya istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di surga, yaitu mereka dijamin masuk surga. Tetapi jaminan tadi tidak menyebabkan mereka bersantai-santai atau terlena dengan kebesaran mereka dan malas ibadah, tidak demikian. Bahkan mereka rajin beribadah. Ini Juwairiyah habis sholat masih terus duduk di situ berzikir. Qalat na'am. Juwairiyah mengatakan iya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Lamnya waqi'atun dijawab bi qasamin mahdhuf, terletak pada jawab dari sumpah yang terhapus, takdirnya wallahi misalkan. Baik, apa sebagai harfu tahqiq, demi Allah sungguh aku telah mengucapkan sepeninggalmu. Maksudnya kaf di sini adalah sebagai maf'ul bih maknawi, yaitu setelah aku meninggalkan engkau. Bukan Juwairiyah yang meninggalkan Nabi, tapi Nabi yang meninggalkan Juwairiyah pergi ke masjid. Setelah aku meninggalkanmu, sungguh aku telah mengucapkan arba'a kalimat, 4 kalimat. Dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan zikir yang terbaik, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, zikir yang terbaik adalah gabungan antara ingatan hati, yaitu ingatan jantung, dan ucapan lisan. Jadi zikir lisan juga senantiasa basah dengan zikrullah. Hati juga senantiasa mengingat Allah, memperhatikan apa yang dia ucapkan, jadi tidak lalai. Dan tidak seperti ucapan orang-orang sufiyah, orang-orang dari sebagian Naqsbandiyah, yang mana mereka mengatakan orang yang sudah mencapai level tertentu, lidahnya tak perlu berzikir, setiap sel badannya yang berzikir. Ini malas saja dia. Tapi menipu umat dengan alasan sel-sel badan kami berzikir, dada kami bergetar dengan zikir, padahal pemalas. Padahal Nabi zikir dengan lisan, padahal Nabi levelnya level yang tertinggi. Tetap lisan itu juga berzikir, di samping hati juga terus-menerus mengingat Allah. Salah sama rot, 4 kalimat itu beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bima qulti mundul yaum. Seandainya 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak hari ini, maksudnya sejak awal hari hingga sekarang. Nah, dari sini para ulama mereka membicarakan awal hari itu dinilai dari mana. Sebagian mengatakan yaitu sejak terbit fajar, ada yang mengatakan sejak selesai sholat subuh, tak masalah. Jadi sejak awal subuh misalkan, atau sejak awal Juwairiyah berzikir hingga Nabi datang di waktu duha itu. Lawazanathun, niscaya dia akan sama berat.
Ini kalau wazanatun terkadang dimaknakan yaitu lebih berat, tidak masalah. Lebih berat daripada kalimat yang engkau ucapkan. Padahal Juwairiyah berzikir selama berjam-jam. Ternyata 4 kalimat yang diucapkan Nabi sebanyak 3 kali ini mampu menyetarai zikir dari Juwairiyah. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsih, dan sebanyak keridhaan untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga diulang. Setelah subhanallahi wa bihamdih adada khalqih, kemudian subhanallahi ridha nafsih. Wa zinata arsyih. Dalam riwayat yang lain ada pengulangan subhanallahi wa bihamdih zinata arsyih. Wa midada kalimatih. Zinata arsyih itu seberat arsy-nya, zinah. Wazan fi'alun, apa ini? Berarti wazannya ilatun, wazannya ilatun. Wawunya dihapus gitu kan menjadi tak marbutah. Asalnya adalah waznun, masdarnya dirubah jadi zinatun. Seperti wa'dun dirubah jadi apa? Idatun. Jadi zinah maksudnya adalah berat. Kalau zinah perhiasan, tapi ini zinah yaitu wazn. Seberat arusnya. Arus berapa gram? Oh, mana kita tahu, Bang. Entah berapa tan, berapa tak terkatakan jelas. Langit dan bumi tak ada apa-apanya dibanding kursi. Kursi tak ada apa-apanya dibanding arus. Maka maknanya adalah maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Seberat arus dia, entah seberapa berat arus dia. Nah, kita memuji Allah sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Wa midada kalimatih, sebanyak dakwat tinta dari kalimat-kalimat dia. Padahal kalimat Allah jelas tidak ada batasannya, walaupun semua langit, walaupun semua lautan dijadikan sebagai tinta, walaupun Allah mendatangkan 7 lautan setelah itu untuk menguatkan, mendukungnya, tetap kalimatullah tidak akan habis. Maka zikir yang seperti ini, walaupun mungkin hanya semenit 2 menit kita ucapkan, ini mampu menandingi zikir yang berjam-jam. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Semuanya baik. Tetap asal dari zikir itu lebih baik daripada berbagai jenis amalan yang besar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir kepada Allah itu lebih besar dan Allah tahu apa yang kalian perbuat. Tetapi antar zikir sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang lebih hebat lagi nilainya. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya keutamaan dan kemuliaan suatu amalan itu dilihat dari dalil, karena ini perkara gaib. Tidak didasarkan perasaan, oh ini lebih panjang, lebih banyak pahala, atau ini lebih apa misalkan, tak tahu kalimat-kalimat itu. Tapi dilihat dari dalil. Terkadang lafadznya pendek, tetapi dia mampu untuk menandingi lafadz yang panjang-panjang. Seperti misalkan qul huwallahu ahad hingga akhir surat, setara dengan apa ya? Iya. Qul huwallahu ahad ta'dilu ya'dilu berapa Al-Qur'an? Berapa Qur'an? Berapa? Iya, sulus Al-Qur'an, betul, sepertiga Al-Qur'an. Padahal cuma 4 ayat, tetapi mampu menyetarai keutamaannya itu sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an berapa juz? Sepertiga Al-Qur'an berapa juz? Aywa 10 thayyib. Ini diketahui dari dalil-dalil yang ada. Thayyib. Di dalam zikir tadi menggabungkan antara at-tanzih
an-nafi wal isbat, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalimat subhanallah ini adalah nafi, yaitu tanzih, menyucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Dan ada isbat, yaitu menetapkan segala mahamid, segala pujian untuk Allah. Dan juga menetapkan adanya sifat-sifat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Ada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya, entah manusia bilangannya berapa, jin berapa, burung berapa, semut pun kita tak tahu berapa banyak semut, tak mampu kita menghinggakannya, daun pun berapa. Kemudian menyebutkan sifat, yaitu ridha nafsi, jelas ar-ridwan itu bagian dari sifat. Kemudian disebutkannya nafas, al-khilaf di kalangan ahlu sunnah, apakah nafas itu zat ataukah sifat, tak masalah. Jumhur mengatakan nafas itu zat, kembali ke zat, yaitu diri Allah. Adapun Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Kitabut Tauhid beliau menetapkan nafas adalah sifat, tak masalah. Yang penting semuanya menetapkan Allah punya nafas, ahlu sunnah. Kemudian menyebutkan makhluk lagi, makhluk termasuk makhluk yang bahkan mungkin paling mutlak, ya secara mutlak. Arasnya itu makhluk yang paling berat dan paling besar, iya jelas. Kemudian menyebutkan apalagi berarti menyebutkan sifat, yaitu kalimatullah itu adalah sifat, seperti yang ditetapkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah. Intinya zikir ini walaupun dia pendek, insya Allah pendek aja ya, tinggal diulang 3 kali 4 kalimat ini, tapi nilainya sangat tinggi, mampu menyetarai zikir berjam-jam. Ini bagian dari zikir pagi. Disebutkan oleh si penulis di sini, subhanallah ayat tanzihullah, penyucian untuk Allah. Ini idhofatu al-masdar ila al-maf'ul, tanzihullah, menyucikan Allah. Demikian pula hamdulillah, pujian untuk Allah. Diartikan, dimaknakan apa? Huwa ta'zimullah. Jelas hamd tahmid memuji, tetapi tatkala kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah, maka hakikatnya kita tengah mengagungkan Allah. Sebagaimana orang yang merendahkan atau menghina atau menetapkan adanya kekurangan untuk Allah, berarti dia sedang apa? Tahqir, menghina Allah Ta'ala. Kalau dia menetapkan bahwasanya Allah itu punya sifat kekurangan, berarti dia menghinakan Allah. Nastafidu min hadzal hadis, kita mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, annan nisaa war rijala fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, para wanita dan para lelaki di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu harisina ala dzikrillah, mereka senantiasa bersemangat untuk berzikir, menyebut nama Allah, mengingat dengan jantung mereka dan menyebut-nyebut dengan lisan mereka. Kanu harisin, menunjukkan terus-menerus, tidak terputus. Harisin ini secara ilmu nahwu apa ini ya harisin? Ini mufrad atau bang jangan ngantuk dulu. Harisin mufrad atau musanna atau apa? Harisin. Ayo jamak mudzakkar salim, iya, mansub ya kayak. Sebagai apa? Khabar kana. Wa khassatan, secara khususnya ba'da sholatil fajar, setelah sholat fajar. Masih dihadiri oleh para malaikat, bahkan para malaikat berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul di waktu sholat fajar dan sholat asar. Nah, makin banyak saksi dari kalangan malaikat, mestinya makin bersemangat kita untuk berzikir. Makanya zikir pagi dan petang itu jauh lebih banyak daripada zikir siang atau zikir malam istilahnya ya. Dalil-dalil yang ada menunjukkan beraneka ragamnya zikir pagi dan petang, tanpa disebutkan dengan dalil yang banyak tentang jenis zikir tengah hari atau zikir tengah malam. Tetap dalil itu ada, tapi pagi dan petang itu dalilnya banyak sekali.
menunjukkan betapa besar keutamaan zikir di waktu pagi dan waktu petang. Yang kedua, anna min adkaris shabah, termasuk dari zikir di waktu pagi, antakul, Anda mengucapkan subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tatkala sudah ada wawu ataf, maka kalimat subhanallah wa bihamdi boleh tidak diulang dibandingkan dengan kalau kita lihat dari riwayat yang lain. Yang ini sudah cukup yang seperti ini insya Allah. Salah samarot sebanyak 3 kali. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Harisin, bersemangat ya, kamu harisin, senantiasa bersemangat.